di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramenmu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-27, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita senantiasa dituntut untuk terus-menerus menjalani kehidupan perutusan kita masing-masing dan diharapkan tetap bertumbuh di dalam iman kepada Allah yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa mengharapkan kita, jika kita jatuh kita bangkit lagi, agar kita sungguh semakin mengalami kasih dan berkat-Nya. Pada kesempatan ini, dalam perayaan Ekaristi Kudus kita juga ingin mempersatukan segala harapan kita untuk keselamatan jiwa dan kebahagiaan kekal bagi Bapak Audi Army Intan yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas melihat hasil penggarap-penggarap kebun anggurmu yang lama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yaitu gereja, dan menyerahkan penggarapnya kepada umat-Mu yang baru, dengan harapan akan mendapat hasil yang melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tak jemu-jemunya membimbing kami, para penggarap kebun anggur baru, agar mampu melaksanakan tugas kami dengan gembira dan dengan semangat cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Mahati, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Kami juga bersyukur kepadamu, karena meskipun kami dalam menjalani tugas perutusan kami seringkali gagal, Engkau tetap mengharapkan kami untuk terus-menerus berusaha agar kelak menghasilkan buah yang berlimpah. Tuntun kami di dalam seluruh perjuangan dan pelayanan kami. Dan kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi jiwa saudara kami Bapak Audi Army Intan yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah memperjuangkan hidup iman ketika Engkau percayakan kehidupan baginya di dunia ini, dan pada akhirnya Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga. Kiranya perjuangan hidup imannya dan belas kasih-Mu sungguh nyata baginya, yakni memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menuntun mereka, agar mereka juga sungguh semakin mengenal dan mengalami kasih-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik
babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu
untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun memperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita melihat 3 kutipan sabda Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-27 ini, kita bisa sungguh memahami betapa Allah itu mengasihi kita, di mana ketika Ia mempercayakan kebun anggurnya, Ia senantiasa memberikan kesempatan ketika si penggarap gagal memberikan hasil, tetap diberi kesempatan sampai menghasilkan buah. Tetapi kalau penggarap itu sendiri tidak mau untuk menghasilkan atau memberikan hasil, maka kebun anggur itu akan diambil daripadanya dan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain. Tentu kita bisa memahami bahwa perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil hari ini yang didukung oleh bacaan pertama dan bacaan kedua, kita dapat mengerti memahami bahwa kalau pada kesempatan ini, kita inilah, gereja inilah yang menjadi penggarap kebun anggur, yang diharapkan Tuhan untuk sungguh menjadi penggarap yang baik, merawat kebun anggur yang baik agar dapat menghasilkan. Tetapi kalau kita yang telah diserahi tugas ini sebagai penggarap-penggarap kebun anggur tidak maksimal menggarap kebun anggur itu
yang akhirnya tidak menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, maka kebun anggur itu akan diambil dari kita dan akan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain. Itu artinya bahwa sesungguhnya kita dipercaya oleh Allah untuk dapat menggarap kehidupan kita agar dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Allah. Dalam bacaan kedua sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus bagaimana kita harus menggarap kebun anggur untuk menghasilkan kerajaan Allah, menghasilkan buah-buah kerajaan. Dan Paulus menegaskan kepada umat di Filipi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang sesungguhnya menjadi pokok pekerjaan kita menggarap kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan Paulus menyatakan hal-hal yang sangat sederhana yang telah ia lakukan agar jemaat di Filipi juga melakukan hal demikian. Paulus mengatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Inilah garapan-garapan kita untuk menggarap kebun anggur yang dipercayakan kepada kita agar sungguh-sungguh dapat menghasilkan. Dan itu dapat kita lakukan berteladan pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri di dalam menggarap kebun anggur yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Dan bukankah bahwa Rasul Paulus itu adalah penggarap anggur atau kebun anggur Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menghasilkan, yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini hasil garapan Paulus. Nah, mari sebagaimana ajakan Paulus kepada jemaat di Filipi, kita menggarap kebun anggur Allah yang dipercayakan kepada kita seperti teladan yang telah diperlihatkan oleh Rasul Paulus, agar ketika kita menggarap kebun anggur yang dipercayakan kepada kita juga dapat menghasilkan, dan hasilnya adalah buah-buah kerajaan, yakni damai sejahtera yang akan senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bisa mengukur sejauh mana kita sungguh telah melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik menggarap kebun anggur, yakni kalau kita melakukannya dengan baik, maka pasti kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau kita masih diliputi dengan berbagai macam kecemasan, kekhawatiran,
seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka pasti kita belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam menggarap kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita sungguh sudah mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita tidak mengkhawatirkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka tentulah di sana hasil dari garapan kita sungguh nyata dan terlihat. Semoga sabda-sabda Allah ini semakin meneguhkan kita, semakin juga memampukan kita untuk dapat menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Allah yang baik, yang menghasilkan dan juga mendatangkan damai sejahtera bagi kita dan bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita teguhkan iman kepercayaan kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita. Hendaknya umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami, dan semoga hidup kami memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap serta tentang kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka, dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati,
sebagai pelayanan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk keperluan kita masing-masing, sambil pula mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara kita Bapak Audi Army Intan yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, sumber dan tujuan akhir dari kehidupan kami umat-Mu, kami percayakan hamba-Mu Bapak Audi Army Intan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau membebaskan dia dari segala kelemahan dan dosa-dosanya dan mengampuninya, sehingga ia layak dan pantas sungguh menerima buah-buah kerajaan, dapat menikmati kehidupan kekal dan memandang wajah-Mu yang mulia dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, mohon kiranya tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka di dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan mereka, agar melalui semuanya itu sungguh nyatalah kasih-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami, supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Segala yang ada milik-Mu,
jua dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serta seluruh umat seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hambamu Bapak Audi Armi Intan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh Putra-Mu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah pula kami dalam seluruh rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami, agar semuanya mampu kami jalani seturut dengan kehendak-Mu dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah kerajaan. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.